Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami di pagi hari ini. Persiapkan hati kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 12. Ya. Keluaran 16 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15, bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati taginya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir.
Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Amin. Untuk ayat nats, ya, diambil dari Keluaran 16 ayat 12. Ya. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya, pernahkah kalian ke restoran? Tentu saja kalian sudah pernah ya pergi ke restoran. Ya, di situ kalian pasti akan dilayani dengan baik ya oleh pelayan restoran. Ya, untuk memesan makanan saja pelayan akan datang membawa menu. Ya, mereka siap mencatat pesanan kita. Ya, jika sudah siap, ya makanannya ya, akan disiapkan, akan ditata, dipersilahkan. Ya. Nah, jika pada waktu kalian makan dan kalian membutuhkan sesuatu, kalian hanya mengangkat tangan untuk memanggil pelayan tersebut. Ya, dan pelayan tersebut akan segera menghampiri kalian dan menyediakan apa yang kita minta. Nah, setelah selesai makan, kalian bisa memanggil pelayannya lagi. Ya. Mereka akan melayani dengan membawa tagihan, kemudian memproses pembayarannya bagaimana. Ya, kita dilayani layaknya kita seorang raja. Ya. Jika kalian ya mendapatkan pelayan yang kurang baik dalam melayani, ya, kalian pasti akan menegur mereka. Ya. Kalian akan komplain, ya. Kalian akan memperingatkan atau mengingatkan pelayan tersebut. Ya. Begitu baiknya ya pelayan restoran tersebut melayani kita sebagai tamu. Ya. Tetapi seringkali orang itu memperlakukan pelayan ya itu dengan seenaknya sendiri. Ya. Dari ilustrasi tersebut itu bisa kita terapkan di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Ya. Orang Israel ya pada saat itu juga bersikap sama kepada Tuhan. Ya. Jadi memperlakukan atau menganggap Tuhan itu sebagai pelayan. Ya, sebagai pelayan. Memang ya Tuhan itu baik
sangat baik kepada kita. Ya. Namun selayaknya kita tidak boleh bertindak seenaknya sendiri. Ya. Contohnya tadi bangsa Israel ya, waktu perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka tidak mendapatkan makanan yang enak. Ya, mereka sengsara. Dan apa yang mereka perbuat? Mereka bersungut-sungut. Apa sih itu sungut-sungut? Bersungut-sungut itu meremehkan ya, menggeremeng gitu ya. Mereka menghujat Tuhan, mereka menghina Tuhan ya. Mereka mengolok-olok Tuhan ya. Padahal itu hanya untuk mendapatkan makanan ya. Padahal kalau kita baca lebih dalam lagi ya, Tuhan itu telah memberikan begitu banyak kebaikan kepada orang Israel. Tetapi ketika mereka dalam kesusahan, mereka langsung komplain, mereka langsung bersungut-sungut ya kepada Tuhan. Nah, apakah kita ya juga memperlakukan Tuhan selayaknya pelayan restoran? Misalnya ya, kita bersungut-sungut jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, misalkan kalian ingin punya HP baru, ya, minta pada orang tuamu, tapi tidak langsung dibelikan. Ya, kalian bersungut-sungut, kalian marah, mogok sekolah, mogok makan, mogok belajar, ya, itu bersungut-sungut, ya. Nah, apakah kalian akan seperti itu? Ya, tentu saja tidak boleh ya. Karena apa? Kita harus bersyukur, ya. Kita harus bersyukur dengan kondisi kita saat ini. Karena kita bisa seperti ini, ya, itu karena kasih Tuhan kepada kita. Ya. Jadi hentikan ya kebiasaan bersungut-sungut. Ya, itu sama saja kalian menganggap Tuhan itu seperti pelayan. Ya, jadi kita harus bersyukur dan bersabar. Ya. Jadi anak-anakku, mari kita belajar bersikap pantas kepada Tuhan. Ya, yaitu dengan membiasakan diri hidup dengan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami, mampukan kami Tuhan untuk bersikap pantas kepadamu, yaitu membiasakan diri hidup dengan penuh bersyukur dalam segala keadaan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima pelajaran, kiranya Engkau memberkati kami. Terpujilah Engkau Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anakku, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.